Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mahesa Garden. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini, hari Minggu atau Ahad tanggal 1 Januari 2023, bertepatan dengan tahun baru ya, semalam. Selamat juga, selamat merayakan tahun baru tahun 2023. Semoga di tahun ini para petani-petani di Indonesia semakin sukses dan maju. Amin. Amin. Pada kesempatan sore hari ini kita akan sharing dengan sesepuh dari apa namanya ya? Dari Dari desa sesepuh dari desa ini, Desa Pajerukan, Kecamatan Kalibagor yang dari kecil ya, saya sebelum lahir beliau ini sudah bertani Pak ya, ya sudah bertani atau bertani. Sudah ya kesehariannya cuma ya di sawah dari dulu ya. Beliau ini adalah dalam bertani dari dulu, beliau ini menggunakan pupuk atau pupuk organik yang dimana beliau ini dalam mengolah lahan pertanian masih menggunakan ilmu kejawen atau ilmu Jawa yang mungkin petani-petani sekarang tidak tahu atau mungkin sudah punah. Lah beliau ini salah satu dari, ya mungkin nggak ada ya Pak ya di Pajerukan ini yang di Pajerukan memang saya sendiri yang menggunakan seperti itu. Yang menggunakan sistem organik dan sistem kejawen Pak ya, atau Jawa. Betul. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan sharing atau bertanya kepada sesepuh dari Desa Pajerukan ini tentang penanggulangan hama tanaman Pak ya. Yang selama ini mungkin dari teman-teman semua yang sudah menggunakan berbagai macam pestisida atau lain sejenisnya, kok hama-hamanya itu kok malah bertambah Pak. Makin hari, mungkin bulan ini kita semprot, pindah ke sini dan tetap bulan berikutnya kok malah makin bertambah dan makin tahun juga makin bertambah. Salah satu kendala dari teman-teman kemarin ada yang bertanya kepada saya tentang cara menanggulangi atau membasmi dari berbagai hama yang menyerang tanaman padi, diantaranya adalah walang sangit, sundep, keong, tikus dan lain sebagainya. Dan sore hari ini kita akan langsung bertanya kepada Kisikin, sesepuh desa ini, bagaimana sih cara menanggulangi hama tanaman padi yang menggunakan cara leluhur yaitu ilmu Jawa atau ilmu kejawen. Langsung saja kita akan langsung ke narasumber sore hari ini, yaitu Kisikin. Ini Pak. Ya, mangga. Dari mulai walang sangit Pak ya, ini kan banyak obat-obatan yang kita pakai kok tetap aja diserang sama hama walang sangit. Itu bagaimana Pak kalau secara ilmu Jawa itu? Ya segini aja ya, maaf aja. Pokoknya sekarang hama atau apa saja itu tergantung manusianya. Kadang-kadang sawah tersebut dipakai pestisida yang bukan secara leluhur kita. Tapi kalau kita sendiri memakai tinggalan nenek moyang kita, pada waktu itu kita ditinggalin kalimat, pokoknya kalau walang sangit pertama itu kalau ada ya, setiap malam Jumat Kliwon atau hari-hari besar kejawen, Selasa Kliwon itu kita harus berputar
sekeliling sawah Oh, tersebut. berputar misalkan hari malam Jumat Kliwon. Iya, kita punya sawah misalkan, kita kelilingi gini maksudnya. Iya, itu waktunya jam 7 sore. Jam 7 sore. Malam lah ya. Berarti habis maghrib, Pak ya? Iya, habis maghrib. Nah, yang kedua, misalnya keong, itu kita berantas secara apa? Keong itu kan umat Tuhan juga. Kita misalnya kita ambil, itu jangan dikasih mati. Misalnya mau dikasih mati, itu harus kita makan. Oh, intinya kalau ada hama keong, misalkan kita lihat, kita ambil keongnya, kita kumpulin, nanti kita masak. Kalau kita masak, kita makan. Iya, itu. Kalau dikasih makan ke ternak gimana, Pak? Ya bisa, tapi lebih baik itu kita yang namanya umatnya Kanjeng Nabi Sulaiman itu makhluknya Tuhan, makhluknya Gusti Allah, itu sebenarnya disuargakan oleh surga manusia. Sebetulnya loh. Tapi kadang-kadang manusia siki sekarang kan gini, karena banyak langsung dibuang, langsung dibekukan, dikandi, akhirnya mati kan. Kita kan juga menanggung dosanya. Dia kalau dimakan rela ikhlas lillahi ta'ala. Kan gitu. Itu enggak bahaya, Pak? Keong emas misalkan. Keong emas kan air kuning itu. Ya. Ada orang apa mengatakan bahwa keong emas itu racun gitu, gimana? Enggak. Pokoknya kalau mengolah itu matang tetap enggak berbahaya. Itu semua hewan yang perlu dimakan, misalnya taruhlah babi, taruhlah anjing, asal matang. Kalau babi misalnya ini menyimpang dari pertanian ya, karena kalau kurang matang punyanya penyakit cacing pita. Kalau tidak paling enggak 1000 derajat enggak mati. Nah kalau anjing itu rabies, juga kalau enggak begitu matang, bakteri rabiesnya juga nggak mati. Maka dari itu semua makhluknya Tuhan atau Gusti Allah itu harus misalnya yang kita matiin ikan maupun apa harus kita makan. Itu salah satu keong tadi, Pak ya? Iya, dari keong. Tadi kalau walang sangit, kalau malam Jumat kita kelilingin jam 7 sore, Pak ya? Iya, misalnya kok ada lagi ini sejenis ini, kita menemukan sadalanang. Oh, ini sadalanang, Pak? Iya, kita tancapkan di tengah-tengah sawah. Kita suruh elah sadalanang jaluk pegaweane, ben tungguni, ben walang sangit aja ganggu tandurannya Bapak Tani. Seperti itu. Oh ya, Pak, ini kan dari teman-teman mungkin nggak tahu sadalanang apa sih, Pak itu? Itu sadalanang misalnya ini satu janur. Oh, janur yang ya, janur biasa. Itu ya, tapi ini kan dimakan kuanggung atau ampal ya, jadinya kan patah dari ininya. Nah ini kan patah, patah lah langsung jatuhnya berdiri seperti ini. Oh gitu, ini Pak ya? Boleh saya pegang, Pak? Ya mangga. Ya ini adalah sadalanang, Pak ya? Sadalanang yang jatuh itu kan ada janur itu. Iya. Ini yang jatuh apa? Atau yang? Ya misalnya ya jatuhnya seperti ini ke tanah, menancap ke tanah. Ini yang sudah tua atau yang masih muda? Ya pokoknya kalau yang tua atau enggak tapi jatuhnya satu temancap ke tanah itu namanya sadalanang. Oh ya, intinya sadalanang ini yang janur atau yang apa namanya pelepah yang pelepah yang jatuh ini jatuhnya berdiri ya, tidak rubuh kayak gini. Ini namanya sadalanang. Nah satu contoh misalnya ini kita mau kita taruh di sawah, kita juga yang namanya apa saja bisa berbicara. Cuman kadang-kadang manusia tidak tahu. Tapi kalau saya sendiri orang Jawa berpedoman suket godong itu bisa berbicara. Cuman mereka walaupun semut apa saja bisa berbicara. Tapi kalau kita kasih tahu, kita gini kan di tengah-tengah sawah, kita minta tenaganya elah sadalanang, tek jaluk gawene, kamu harus kerja, tungguin sawahnya Bapak Tani jangan sampai kena hama, itu walang sangit. Oh itu salah satunya selain tadi mengitari lahan malam Jumat Kliwon jam 7 malam bisa juga menggunakan sadalanang. Terus tadi sudah walang sangit sudah, terus keong sudah, terus tikus, Pak ini. Kalau tikus, kalau saya sendiri cuman istilahnya pada waktu itu percobaan. Tapi ternyata berhasil. Kita ambil kotoran kambing yang masih basah, tapi ya jangan sampai campur suket. Oh, kotoran kambing yang baru keluar itu. Iya, nanti kita
kasih di wadah seperti ini. Mm-mm. Nanti kita sebarkan ke tengah-tengah. Ke tanah Iya, yang iya, ini. iya. Heeh. Misalnya seperti itu, tapi lewat galeng-galeng itu loh. Itu menyeluruh atau sebagian aja, Ya, Pak? misalnya kalau ya cuman berapa butir kita saburkan yang daerah yang misalnya ada yang dicokot gitu. Oh, ada Nanti yang kan bisa sembuh oh seperti gitu. itu. Intinya kalau tadi itu untuk penanggulangan tikus Tikus. cukup sederhana, itu bripil Pak ya. Bripil Pakai yang dari kambing itu, dari kambing yang itu. baru keluar, yang nggak Ah, ah. dicampur dengan suket. Suket, ya. Ini kambingnya harus kambing Ya bebas, kambing biasa. ya kambing Pokoknya bebas ya. iya, kambing gitu. Yang diternak atau yang Yang Jawa atau iya, bebas betul, etawa nggak bebas masalah ya. ya. Ya enggak. Intinya Pokoknya karena kotoran itu kambing yang baru keluar, mm-mm, yang masih baru itu ah, ya, yang nggak bercampur dengan rumput, rumput, nanti kita diambil ambil kasih di di tempat, tempat nanti kita taburkan oh, ke sabur-sabur sawah. kayak Cuman berapa belintir lah, misalnya satu kotak kita ambil 10, kita sebarkan seperti itu ke daerah yang Oh, sedang dimakani itu. heeh. Insya Allah Mm-mm. Tuhan itu mengizinkan. Karena apa? Kotoran kambing itu kan Mm-mm. amis Oh, amis. atau itu perengus juga lah. Mm-mm. Dia kan masalah hewan kecil takut kepada hewan besar. Mm. Itu dianggapnya ada hewan yang lebih besar. Itu. Oh, intinya kotoran kambing itu logikanya Pak ya. Kotoran kambing itu amis dan tikus itu ya boleh dikatakan takut lah, lah, tapi sama tidak mati dia, cuma pergi menghindar gitu ya. menghindar gitu, nggak Oh. ganggu. Mm-mm. Juga kita bilangin, Ella Bribil, kita bawa sini, kita minta kerjanya kamu suruh mengusir hewan Oh, tersebut. ditembung juga Pak ya. Tidak hanya langsung brul enggak, ya, ya langsung serbanya ditembung. serba kita Ya, harus intinya komunikasi gitu. nyuwun kali Gusti Allah niki pengantare niki kados niku. Gitu. Oh nggih. Niku walang sangit, keong, tikus, sundep Pak nggih Lah sekarang. anggar sundep niku sing seperti keluar pentilnya putih-putih, itu namanya sundep. Oh iya iya. Nanti itu pakainya leri bungkak. Leri bungkak napa niku Pak? Leri bungkak, pesusen. Oh, cucian beras. Cucian beras. Nah, dikasih sambetan. Sambetan niku napa Pak? Kula mboten ngertos ya. Ya, dringo, benglek, kunir, seperti itu, brambang merah, bawang putih. Dringo bahasa Indonesia apa itu Pak? Ya, ada bibitnya juga ada. Ya tetap dringo. Dringo, terus benglek, kunir, kunyit ya. Ya, kunyit. Terus tadi apa ya? Apa niku? Yang satulah, malah lupa. Tunggu. Sambetan lah. Ya, intinya kasih sambetan lah, ya gitu. Sambetan. Kan mama bisa itu, Mas Aron tahu sambetan pasti. Gitu. Itu air leri, air cucian beras itu ya, tadi. sama sambetan seperti itu. Dicampur. Dicampur sambetan, nanti kita taburkan di sawah. Disebarin ya. Sawah lahan lah. Lahan. Itu jaraknya gimana Pak itu? Ya jaraknya sih, misalnya kalau sudah nggak ada pentilnya, nggak ada yang menggelembung, kan yang namanya Mas Sundep itu menggelembung putih, persis pentil, tengah-tengahnya bolong. Nah kalau itu sudah tidak ada, ya udah, cuma satu kali. Satu kali aja. Ya, satu itu kali kalau aja. misalkan sebelum atau sesudah atau gimana Pak? Ya. Misalkan sebelum ada Sundep buat mencegah itu atau ya oke-oke saja. Nggak masalah. Bisa ya nggak masalah. Seperti itu. Gitu ya. Intinya walaupun belum ada kita tabur nggak masalah. Waktu ada kita tabur pun nggak masalah. Itu untuk pencegahan, untuk itu. Yang satunya untuk pengobatan, untuk menanggulangi lah. Gitu. Hama-hama tersebut gitu. Oh gitu. Ya cuma itu aja Pak ya sementara ya. Iya. Tapi sekarang gini aja. Pak, masalah mulai tanam ya. Udah ada lagi ini. Mulai tanam kita ambil hari. Kita ambil seperti ini. Oyot, wit, akar apa? Ya akar, pohon, daun, buah. Kan 4. Kita harus ambil yang tiba buah. Oh, yang jatuh buah. Misalnya hari Kemis Wage, misalnya Kemis itu kan wage, rolas 12, 87. Ya itu oyot, wit, godong, woh itu dibawa untuk tanam. Bagus. Misalkan Kemis Wage tapi jatuhnya ya stoknya 12 jam, ya misalnya 16 dibagi 4. Soalnya dunia ini yang namanya bumi lah ya, kita katakan kan segi 4 lah, bukan bulat. Kita ambil di situ, kita bicara seperti itu,
lah Dewi Sri mau kita titipkan ke gegernya Ni Semara Bumi Ki Semara Bumi yang jatuhnya wit oyot wit godong woh tiba woh seperti itu. Jadi yang paling baik itu Kamis Wage, Pak, buat ya nanam Kemis atau Wage, gimana? terus Rebo Pahing, Kamis Wage, Rebo Pahing, terus Minggu Pon. Minggu Pon. Ya seperti itulah. Yang 3 ini, Pak, ya. Yang paling ya, yang sering jatuhnya jatuh buah untuk mulai tanam ya, jatuhnya buah. Jatuhnya ke buah itu gitu. buat nanam ini apa? Tanduran atau padi itu baik ya. Iya, baik. Karena jumlah hitungan itu jatuhnya ke buah, ke buah seperti itu. Ke buah. Gitu ya. Mungkin ada yang mau disampaikan, Pak, selain itu, Pak? Ya, ada, cuman ya itu kalau misalnya petani ulung seperti saya lah ya, terus terang itu sergap lah atau cekatan kita masing-masing sore yang enggak hari Jumat Kliwon kita kelilingin, kan dia senang karena dia bisa bicara, oh bapak saya datang, seperti itu dia kan bisa bicara, cuman saya nggak dengar gitu. Misalnya itu hampir maghrib kita keliling ke sana gitu, tembok dari awal sampai ke akhir temboknya di situ. Asal gubet gitu loh. Oh gitu, asal istilah kalau anak ditiliki ya seperti gitu ya. Itu ini kan kados niku, Pak. Secara ini walaupun dikatakan pohon itu tidak bisa berbicara, tapi secara ilahi memang pohon bisa bicara walaupun kita tidak dengar, tahu, Pak. tidak dengar seperti itu. Gitu. Semua makhluknya Tuhan atau makhluknya Gusti Allah itu tetap bisa berbicara. Ada kayu, tetek, semangat dan sebagainya, bambu pun bisa berbicara. Maka dari itu, misalnya kita mau nembang bambu, kita habisin, kita berdosa, harus kita satu. Oh, nanti sisain satu. Iya, satu atau yang masih muda satu, nanti kita habisin kalau itu sudah layak ditebang. Oh, gitu. Itu seperti itu. Kalau pedoman saya sendiri, maka dari itu saudara ingin sharing sama saya ya kita siap. Oke. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang mau sharing bisa datang ke kediaman beliau, tepatnya di Desa Pajrukan RT 3 RW 4 Kecamatan Kalibagor, atau nanti bisa di kolom komentar, nanti saya masukin ke deskripsi alamatnya beliau, bisa nanti karena beliau nggak punya nomor HP, Pak, ya, nggak punya. Nanti bisa langsung WA saya atau lewat kolom komentar, nanti saya infokan alamatnya beliau, bisa lewat saya atau datang ke tempat saya dulu baru ke tempat Kisikin, Pak. Iya. Mungkin itu aja, Pak, ya sementara ya. Besok seperti itu kita sambung lagi, Pak. Iya. Oke. Bagi teman-teman yang bertani membutuhkan pupuk organik, kami Mahesa Garden ada pupuk asam amino yang bisa diaplikasikan ke semua tanaman perkebunan dan pertanian. Bisa nanti saya selipkan juga link pembelian di deskripsi. Demikian pada kesempatan sore hari ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan selalu maju pertanian Indonesia. Selamat tahun baru dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.